bagaimana supaya kita tidak mudah goyah dan terpengaruh karena cakap orang? Berproses, latihan terus. Tapi saya malah suka saya dengan disepelekan orang, dicaci orang, suka. Justru itu bagi saya makin semangat. Macam film India. Film India itu kan awalnya begitu kan. Itu maka film India itu 3 CD. CD pertama itu dia ejek orang, caci orang. Baru CD kedua berusaha, CD ketiga baru pembalasan. Ya. Ustaznya film India juga. Antum tontonlah semua film itu berawal dari dilecehkan orang, disepelekan orang, dijatuhkan orang. Zainuddin bisa jadi bisnismen hebat di Surabaya itu kan karena dilecehkan orang. Pantang bagi laki-laki, pisang berbuah 2 kali. Bukankah engkau yang mengatakan tidak ingin menikah dengan aku yang miskin, tidak berlembaga, tidak beradat, tidak berbudi bahasa, Hayati? Dilecehkan itulah jadi bangkit. Antum kalau dilecehkan orang, disepelekan orang, antum belajar, antum serius, cita-citanya. Kalau ditanya orang, apalah cita-cita kau kuliah ini? Supaya dia menyesal. Itu cita-cita. Pulanglah kawan saya ini dari Mesir, sampai di Cengkareng dijemput, dibawa ke rumah kawan chatting, hai chatting. Sampai di situ apa kata bapak itu? Kamu memang cocok jadi imam anak saya. Dan dijemput sampai ke rumah, cocoklah kamu jadi imam anak saya. Udah selesai makan, udah selesai sholat, dia pun dah pede lah jadi menantu. Bapak itu nanya, kerjanya apa sekarang? Baru balik, mana ada kerja? Langsung berubah muka bapak. Bininya pun berubah. Tak diterimanya saya. Sekarang kawan saya itu kantornya 4 lantai. Bawanya saya ke kantor. Ayah raya. Kami buatkan video. Hai kau yang menyesal. Terus saya duduk di kantor. Saya bilang sama dia, kirim ke grup. Jadi antum kalau di komen orang, disepelekan orang, dijatuhkan orang, doakan supaya dia panjang umur untuk melihat kesuksesan nanti. Ya Allah, panjangkan umurnya supaya naik darah jantung. Ya. Jangan disepelekan orang, letoy, menangis, mati aja kalau begitu. Tak bermental. Saya paling suka disepelekan orang, dijatuhkan orang. Semangat kita dibuat. Itulah kaji kita sebelum. Saya waktu lulus ke Mesir kan pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta. Apa kata orang yang menyepelekan? Somad itu di Jakarta lari dari kampung, malu. Nah, itu maka dia di Jakarta.
Padahal saya pelatihan di Jakarta. Habis pelatihan 5 September 98 berangkat ke Kairo. Apa kata orang? Bukan senang belajar di Mesir itu. Memang ke Mesirnya mudah. Tengoklah kalau tamat somatku nanti. Pulang saya 98 saya berangkat, 2002 saya pulang. Tas pulang, apa kata orang? Tetangga saya dulu ke Mesir itu 10 tahun baru selesai. Masa 4 tahun udah selesai? Jadi dituduhnya saya DU. Dalam hati saya, tetangga kau bodoh. Memang tidak saya cakap. Sampai ada yang menengok ijazah, saking kecurigaan orang itu saya tak tahu. Mana ijazah? Saya tunjukkan, ini ijazah. Oh, dia pun tak pandai baca. Setelah pulang dari Mesir, memang Somad itu tamat Mesir, tapi sayangnya itulah dari Mesir, nggak Madinah. Universitas Islam Madinah itu didirikan pemerintah Saudi Arabia, dosen-dosennya dari Al-Azhar. Bodoh. Ketua jurusan tafsir hadis Universitas Islam Madinah itu namanya Syekh Muhammad Said Tontowi dari Al-Azhar. 15 tahun mengajar di Makkah, itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari Al-Azhar. Dari Al-Azhar itulah datang ke Madinah untuk mendirikan universitas. Tahu dari sejarah. Ya, kalau tamat dari Madinah itu ikut sunnah, kalau dari Mesir itu Fir'aun gitu. Oh, cocoknya tak dipukulkan kepalanya ke piramid. Setelah tamat saya, apa kata orang? Memang Somad itu tamat Mesir, tapi agak-agak macam-macam Wahabi sikit. Kok diikutkan cakap orang ini? Tak ada. Sekarang LC, MA, PhD, doktor, profesor dari Universitas Muhammad Islam, Imam Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei, profesor dari Universitas Islam Melaka Unimel, profesor dari UMS Universitas Malaysia Sabah. Udah tak bercakap lagi karena mati dia udah. Itu letak sedapnya. Kita udah profesor, dia mati pula. Kenapa lah cepat kali kau mati? Mestinya kau hiduplah untuk menikmati ini semua. Makanya antum kalau disepelekan orang, doakan dia panjang umur melihat antum sukses. Begitu. Ini baru dia sedikit aja udah melo, bawaannya mau terjun ke Sungai Siak. Mati aja lah kau. Hadis nomor 236. Wa an Anasin, dari Anas, maksudnya dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman bukan berarti kafir. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya. Imannya ada, cuma tidak sempurna. La yu'minu, tak beriman. Ahadukum, salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhihi,
sampai dia senang, ada sesuatu untuk saudaranya, sama senangnya kalau sesuatu itu ada pada dirinya. Kamu belum beriman sampai kamu senang sesuatu ini ada pada saudaranya. Ini sesuatu ini ada pada saudaranya, sama macam sesuatu ini ada pada dirinya. Itu makanya banyak menterjemahkannya pendek, karena terjemahnya pendek tak sampai makna aslinya. Tidak beriman salah seorang kamu sampai dia menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Tidak, tak begitu. Kamu belum beriman sampai kamu merasa senang sesuatu itu ada pada saudaramu, sama macam sesuatu itu ada pada dirimu. Saya senang air putih ini ada pada antum. Rasa senang saya itu sama macam senangnya saya kalau air putih ini ada pada diri saya. Paham kan? Nah, kalau sama rasanya, itu sempurna iman. Kalau pas ke air bisa, kalau pas ke mobil, coba kita rubah airnya jadi mobil. Mobilnya 2 pintu 5 miliar. Sama rasanya, sekarang kita rubah airnya jadi mobil. Sama rasanya mobil ini ada pada saudaramu, nah, seperti dia ada pada dirimu. Sama tak sama? Udah lain rasanya. Rumah, sama rumah ini di tangan saudaramu macam dia di tangan diri, tak sama. Nengok rumah orang besar sempit hati kita. Tak bisa. Jadi cuman lah untuk menjaga hati itu memang berproses. Yang paling susah itu ya menengok nikmat orang. Makanya bunyi ayatnya la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan, menjulurkan biji mata. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi, jangan kau julurkan, menjulur biji mata itu ke bawah menengok nikmat orang, karena kita tak sanggup. Nikmat itu ada di tangan dia, rasa senangnya sama macam di tangan kita. Zaman dulu kalau dikunci pintu pagar, dikunci pintu kamar, dikunci pintu rumah, tenang kita di kamar, karena tak nampak kita nikmat orang. Sekarang kita kunci pintu kamar, kita kunci pintu rumah, kita kunci pintu kabar, duduk kita di rumah, nampak juga nikmat orang. Alhamdulillah bisa liburan gitu dia. Nengok dia liburan, naik darah tinggi kita. Orang sekarang pula semua diposting. Beli kulkas baru, posting. Dingin kulkas ini kata. Dia yang beli kulkas baru, awak yang beku. Beli kompor baru, posting juga. Alhamdulillah kompor ini apinya biru, lebih cepat. Mana nengok kompor dia, kita yang terbakar. Jadi memang zaman sekarang ini tak sama macam zaman dulu. Konsumtif,
manusia shopping, belanja. Dulu kalau tak ada duit tak bisa belanja, sekarang tinggal ambil KTP, pinjol, pinjaman online, tak terbayar pinjam lagi, lambungkan nasib kemana? Judi online, judol, judi online. Banyak dapat duit, game online. Takut menambah bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Kalau online neraka enak kali lah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita merasa senang menengok nikmat itu ada pada orang lain. Saya perhatikan banyak orang yang siap menolong kita waktu kita susah. Pas kita susah, banyak kawan kita nolong. Apa yang bisa dibantu, Mat? Apa yang bisa ketolong? Tapi pas kita senang, tak semua orang siap menengok kita senang. Antum kalau pas lagi kuliah, banyak orang yang berkawan sama antum. Tapi nanti setelah antum jadi orang, makanya ada tipe-tipe kawan ini siap dia sama-sama susah sama kita. Tapi pas kita senang, dia tak siap sama kita. Ada model begitu. Nanti antum klasifikasikan. Waktu saya lulus PNS, lulus pegawai negeri sipil, tak banyak yang mengucapkan selamat. Yang satu mengatakan, alah aku kalau mau ke PNS, bapakku PNS. Yang satu lagi bilang, aku kalau mau PNS tuh Kanwil Kemenak tuh kawan gitu. Yang satu lagi mengatakan, PNS itu makan haram aja tuh. Rupanya dia tak lulus-lulus.